Maaf ya, dari 34 provinsi yang disurvei, Kepri itu urutan 26. Emangnya di era yang zaman sekarang tuh bahasa Indonesia tuh gimana sih Pak keadaannya? Itu kalau lihat kan bahasa-bahasa yang digunakan itu bukan bahasa-bahasa baku, bahasa-bahasa kekinian. Menjadi pertanyaan, bagaimana tingkat literasi masyarakat Kepri hari ini? Hai, selamat datang di UCAS. Balik lagi bersama aku Yoli, dan hari ini dalam rangka merayakan Bulan Bahasa di bulan Oktober, kita sudah mengundang Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kepulauan Riau, ada Pak Harken. Halo Pak Harken, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi gimana Pak pagi ini di hari Jumat yang sangat ceria? Ya, sesuatu yang luar biasa yang penuh berkah hari Jumat ini, dan hari ini alhamdulillah kami diberi kesempatan juga hadir di sini kita berbagi informasi. Tentu kita berharap semuanya penuh dengan keberkahan hari ini. Amin. Amin. Nah, jadi hari ini aku juga sangat senang sekali karena bisa mengundang Pak Harken untuk ngobrol-ngobrol soal Bulan Bahasa dan Literasi. Ini sangat mendalam sekali ya Pak Harken ya. Nah Pak Harken, bicara soal Bulan Bahasa yang di Oktober ya. Oktober Nah ya. sebenarnya tuh Bulan Bahasa itu tuh apa sih Pak? Ya, kalau kita melihat sejarah ya, pertama kali itu kan tahun 1980 dirayakan lah begitu Bulan Bahasa. Nah ini kan dalam bentuk mengapresiasi Hari Sumpah Pemuda juga, di situ salah satunya kan berbahasa, yang satu bahasa Indonesia. Ini bentuk apresiasi supaya juga masyarakat melestarikan bahasa Indonesia. Nah di tahun 89 itu berganti ya, jadi bukan bulan bahasa saja, tapi bulan bahasa dan sastra. Lebih kompleks lagi ya, dalam arti kata kita harus melestarikan budaya, kita harus melestarikan bahasa Indonesia. Yang hari ini kalau kita lihat banyak sekali kan bahasa-bahasa saduran yang masuk menjadi bahasa Indonesia. Sudah itu lagi bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang hari ini dengan perkembangan teknologi, bahasa-bahasa media sosial itu kan bahasa-bahasa yang hari ini kalau orang tidak melek juga dengan kemajuan teknologi itu kan juga menjadi artinya apa ya artinya ya. Nah, tapi pada intinya adalah tujuan dari perayaan Bulan Bahasa itu adalah untuk melestarikan bahasa Indonesia. Untuk melestarikan bahasa Indonesia. Emangnya di era yang zaman sekarang tuh bahasa Indonesia tuh gimana sih Pak keadaannya hari ini? Apakah mulai sudah tergeser karena ke bahasa-bahasa anak muda, anak Gen Z apa gimana nih? Itu salah satunya. Kalau kita hari ini komunikasi baik itu secara verbal maupun komunikasi hari ini di media sosial, yang hari ini kita tidak boleh juga tidak boleh juga mengarti sempitkan kemajuan teknologi. Itu kalau lihat kan bahasa-bahasa yang digunakan itu bukan bahasa-bahasa baku, bahasa-bahasa kekinian. Nah itu kan juga harus kita memberikan edukasi atau pembelajaran kepada generasi-generasi selanjutnya. Makanya setiap perayaan itu kita tujuannya itu tadi melestarikan bahasa kita. Melestarikan bahasa dan Indonesia. hadirlah ya Forum TBM Taman Bacaan Masyarakat Kepri sendiri. Nah kalau Forum TBM ini nih apa nih Pak? Forum TBM itu organisasi yang bergerak di bidang literasi bersifat independen, berkemajuan, ya, dan beradaptasi terhadap perubahan situasi yang memegang teguh prinsip demokratis, kreatif, komunikatif, kolaborasi, aktif dan kontributif. Jadi prinsip 6 ini harus dipahami oleh kawan-kawan penggiat yang bergabung dalam Forum TBM. Hadirnya di Indonesia khususnya di Kepri sejak kapan? Forum TBM secara nasional itu terbentuk 11 Juli 2005 di Solo. 2005 di Solo. Itu secara nasional ya. Berarti hari ini sudah lebih kurang mau memasuki usia 19 tahun lah ya hari ini ya. Nah di Kepri ini saya ini orang yang keempat dipercaya memimpin forum pengurus wilayah Forum Taman Bacaan Provinsi Kepulauan Riau. Saya terpilih kemarin di bulan Oktober 2023. Lebih kurang setahun hari ini. Kurang lebih satu tahun. Nah, tapi kalau dari Pak Harken sendiri, kenapa sih berminat, mempunyai minat dan tujuan untuk melestarikan bahasa Indonesia, lalu bergabung di TBM dan menjadi bisa dikatakan aktivis nggak nih Pak untuk melestarikan bahasa nih? Ya kita biasanya menyebutnya pegiat literasi ya gitu ya, pegiat literasi. Jadi seperti ini.
literasi itu sebenarnya berhubungan dengan individu seseorang. Individu Seseorang seseorang. yang literasi itu. Nah, kalau kalau saya menggambarkan itu, literasi itu dari ya manusia itu dalam bentuk janin masih dalam kandungan ibunya sampai kembali kepada sang holik, sang penciptanya, itu bagian dari literasi. Sederhana kan? Bahwasan literasi itu berbicara tentang individu, ya kemampuan individu mengolah ya ilmu pengetahuan dan informasi untuk kecakapan hidupnya. Nah, kemampuan hari ini. Nah, hari ini kan dalam arti sempit yang sering kita lihat, yang sering kita dengar, bahwasannya literasi itu hanya Baca baca tulis. tulis. Ya itu yang menjadi Ya, pengetahuan basic pengetahuan. orang-orang lah gitu, Pak. Nah, namun sesungguhnya literasi itu bicara kemampuan individu. Bagaimana seseorang meningkatkan kecakapannya, ya. Kita ambil contoh hari ini. Di zaman modern ini, semua orang punya gadget, semua orang ya punya gadget. Tapi bagaimana gadget ini, kan itu kan berfungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga berfungsi sebagai juga media untuk menghasilkan uang. Iya. Tapi hari ini, nah itu yang dipahami. Jadi membaca itu pada konteks bukan yang tertulis saja, yang tersirat saja, yang tersurat juga harus dipahami. Nah, kenapa hari ini kita harus melek literasi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan nih. Kenapa anak-anak muda, siapapun lah, harus melek literasi? Sekarang begini, bagaimana dia meningkatkan kecakapan hidupnya kalau dia tidak tahu apa itu literasi? Sangat pentingnya literasi. Kenapa? Bicara literasi itu bicaranya kompleks, universal, komprehensif, dan itu bersifat individu. Nah, ketika seseorang itu literasinya bagus, itu akan berdampak pada kesetaraannya juga. Hari ini kan banyak juga kalau kita lihat anak-anak muda memanfaatkan ilmu pengetahuan, memanfaatkan teknologi, memanfaatkan gadget. Ya hari ini dulu kan nggak pernah terbayangkan cita-cita jadi YouTuber. Oh iya. Hah? Ada nggak? Nggak ada ya cita-cita jadi Zaman-zaman saya nggak ya? ada jadi YouTuber, influencer. Sekarang itu kan menjadi suatu pekerjaan ya begitu ya, profesi ya. Benar. Nah itu kan menghasilkan. Nah itulah kemampuan. Kalau dia punya kemampuan, ya cakap literasi, dia akan meningkatkan kesejahteraan pribadinya. Itu dampak positifnya. Jadi seiring perubahan tadi. Forum bilang kita beradaptasi dengan perubahan. Ya kita harus, karena apa? Perubahan itu harus kita ikuti. Ya, dulu literasi begini, dulu konsep literasi seperti ini. Sekarang literasi kan ada 6 dasar konsep literasi yang harus dipahami sebenarnya. Apa aja tuh Pak 6-nya? Ya, ini harus dipahami oleh masyarakat. Literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital yang hari ini anak muda melek sekali. Nah, literasi kewarganegaraan dan kebudayaan. Ini harus ini 6 dasar konsep literasi ya. Ya memang harus benar-benar dipahami ya Pak ya. Itu tadi, karena ini literasi itulah keterampilan nanti. Individu, bicara individu bukan bicara orang banyak, tapi individu kita. Nah, ketika individu sudah melek literasi, insya Allah Indonesia Emas 2045 itu akan terwujud. Menjadi pertanyaan, bagaimana tingkat literasi masyarakat Kepri hari ini? Kalau kita melihat kemarin sudah ada rilis yang dilakukan oleh Perpusnas dari 34 provinsi yang dilakukan survei, kita itu ke 26 loh. Dari 34? Ke 36. Kita dari 34 provinsi yang disurvei. Maaf ya, dari 34 provinsi yang disurvei. Kepri itu urutan 26. Kalau dari Pak Harken sendiri. Kalau kita bandingkan dengan provinsi Kalimantan Utara yang masih baru dari kita, yang juga secara geografis juga sama, daerah perbatasan, daerah kepulauan, mereka 6 besar. Pertanyaan besar, kenapa? Kan gitu. Kenapa? Kalau apa dari solusinya? Pak Harken sendiri ini melihat penyebabnya itu tuh apa tuh? Kita hari ini tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke perpustakaan itu kan, untuk datang ke TBM itu kan masih sedikit sekali.
Nah, jadi pertanyaan, kenapa Pak? Kenapa masyarakat dengan pemahaman di era digitalisasi yang sudah sangat modern ini tuh males membaca? Sekarang seperti ini, Mak. Terobosan yang sudah dilakukan ya, bagaimana mengantisipasi, memberi solusi dari tadi. Nah, hari ini kan perpustakaan itu sudah berbasis inklusi sosial. TBM juga gitu, beradaptasi dengan perkembangan. Nah, di perpustakaan itu sekarang tidak hanya kita untuk membaca saja, tidak. Nah, kami di TBM begitu juga. TBM bukan tempat untuk membaca juga. Banyak kreativitas yang hari ini muncul. Yang di sana anak-anak bukan sekedar membaca, menulis, tapi juga bertempat anak beraktivitas, melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. Ya, di situ pertemuan-pertemuan pertemuan-pertemuan Karang Taruna, pertemuan-pertemuan edukasi terhadap pentingnya literasi finansial. Itu kita teman-teman melakukan itu gitu loh. Jadi merubah bahwasannya tadi merubah pola pikir bahwasannya perpustakaan itu ya, ini kebicara perpustakaan ya. Karena perpustakaan dan TBM itu dua hal yang berbeda. Nah, itu tempat yang membosankan. Enggak, sekarang sudah menjadi tempat yang mengasihkan. Nah, pertanyaannya, kenapa masih tidak mau ke perpustakaan? Apa masih tidak mau ke TBM? Tapi TBM dan perpustakaan itu dua hal yang berbeda. Ya, karena perpustakaan. Nah, boleh nggak tuh dijelaskan? Apa sih perbedaan antara TBM dan juga perpustakaan sendiri, Pak Harkan? Perpustakaan itu kan dominannya kan milik pemerintah. Oke. Ya, yang milik dominan ya, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan provinsi, perpustakaan kota. Itu kan ya itu domainnya milik pemerintah. Nah, TBM ini yaitu sifatnya adalah partisipasi masyarakat. Ada 3 kategori. Ada yang sifatnya mandiri. Mandiri itu yang partisipasi masyarakat. Teman-teman itu menyiapkan tempat, kadang-kadang ruang keluarga, ruang tamunya. Kadang-kadang mereka bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain, itu sifatnya yang mandiri. Ada juga TBM yang hari ini di bawah PKBM, ada TBM juga yang di bawah Satuan Pendidikan Non-Formal. Intinya adalah teman-teman dalam bergerak itu dan menggerakkan minat baca itu ya terus bergerak, ya tidak terkukung oleh aturan administrasi. Kalau kita bicara perpustakaan, aturan administrasi kan jelas. Harus punya koleksi buku sekian, harus punya pustakawan, harus terakreditasi. Jadi makanya perpustakaan dengan TBM itu dua hal yang berbeda. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama untuk meningkatkan literasi masyarakat, menjadikan masyarakat yang cerdas, yang melek literasi. Ya, tapi hari ini di seluruh Kepri sendiri kita punya berapa TBM tuh, Pak? Hari ini seluruh secara nasional ya, kita secara nasional itu ada 3.215 TBM. 3.000 lebih, 3.000 lebih ya. 3.000. Nah, di Kepri itu ada 100 TBM. 100 TBM yang tersebar di 7 kabupaten kota. Ya, yang paling banyak itu di Kabupaten Natuna. Kenapa justru Natuna? Tanjung Pinang sebagai ibu kota gimana nih? Ini kan kembali dalam arti kata ya teman-teman dan penggiat-penggiat literasi kan melakukan edukasi, melakukan pergerakan. Ya itu kan itu kan partisipatifnya bukan Nah, ditanya di Natuna itu 29 hari ini. 29 TBM. Sudah itu di Kota Batam 27, di Tanjung Pinang itu 21 TBM. Jadi 3 kota ini yang menjadi memang sentralnya gitu ya. Dalam arti kata penyebaran yang paling banyak di kabupaten kota. Nah, TBM ini kan organisasi yang non-profit ya Pak, yang benar sekali. Kehadirannya sendiri itu karena tadi partisipatif. Partisipasi masyarakat. Artinya hari ini partisipasi masyarakat Natuna itu lebih tinggi untuk meningkatkan literasi ya Pak, begitu? Kalau kita bicara data betul, bicara kuantitatif ya data seperti itu adanya. Karena kan kembali kan kesadaran kita nih, kesadaran masyarakat, begitu penting nggak literasi di kehidupan kita. Nah, hari ini kan dengan berbagai macam dinamika yang terjadi, ya kita melihat kan tadi Mbak Yoli kaget kenapa di Natuna, daerah perbatasan. Ya,
ini juga menjadi sebenarnya menjadi dorongan motivasi bagi kita, bagi semuanya, bahwasannya kita bukan melihat situasi geografis daerahnya, tapi tingkat partisipasi yang harus kita hari ini kita lakukan. Ketika partisipasi itu meningkat, ketika kecakapan juga meningkat, maka tadi masyarakat akan berdaya, masyarakat akan sejahtera. Tapi Pak, ada nggak sih kesulitan atau mungkin tantangan yang hari ini tuh dihadapi oleh teman-teman TBM penggiat literasi untuk meningkatkan literasi masyarakat gitu Pak? Itu pasti, itu bagian dari dinamika kita berjuang. Ya, itu kan proses-proses yang dilalui teman-teman hari ini. Mereka bergerak dengan berbagai daya upaya yang mereka lakukan dengan segala keterbatasan. Tapi yang hari ini yang perlu kita apresiasi, saya sebagai ketua adalah semangat teman-teman yang pantang menyerah, yang terus bergerak dan menggerakkan, memudayakan literasi di tengah masyarakat. Ini poin penting, semangat ini yang kami pelihara, yang semangat ini menjadi motivasi kami untuk terus bergerak. Karena apa? Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Bahwasanya tanggung jawab inilah tanggung jawab kita bersama. Dan kami mengambil peran sebagai penggiat literasi, mengambil peran juga untuk bagaimana membudayakan gerakan literasi di tengah masyarakat. Tapi sorry gini, maksudnya dengan non-profit, tapi teman-teman tetap semangat gitu. Apa sih yang menjadikan Bapak dan teman-teman tuh semangat gitu? Sedangkan kan Bapak juga masyarakat biasa yang bahkan untuk TBM sendiri dapat bantuan nggak Pak dari pemerintah? Ya, kenapa harus bersemangat? Itu tadi, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Panggilan jiwa, tanggung jawab bersama, bagaimana kita terus melihat bahwasannya gerakan literasi ini harus kita budayakan di tengah masyarakat. Nah, kalau bicara tadi bantuan, alhamdulillah kita hari ini untuk pertama kali dapat bantuan dari Badan Pembinaan dan Kembangan Bahasa Kementerian Pendidikan. Dulu kan nomenklatur Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Teknologi. Nomenklatur. Itu ada di Kepri ini ada 9 TBM yang mendapat bantuan. Apa bentuk bantuannya Pak? Bentuk bantuan itu uang pembinaan uang pembinaan, dan itu sudah ada petunjuk teknisnya yang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Ini terbuka dulu dari di seluruh Indonesia itu ada 340 yang mendapatkan bantuan. Ya, tentu dengan proses-proses yang harus dilalui teman-teman. Jadi kalau perhatian pemerintah yaitu, hari ini juga kita mengucapkan terima kasih juga 2024 kemarin kita dapat bantuan, teman-teman pengelola TBM dapat bantuan dari Perpustakaan Nasional itu bahan bacaan bermutu, 1000 bahan bacaan bermutu. Itu cukup nggak kalau menurut Bapak? Ya, kita tetap apapun yang diberikan, kita tetap mengapresiasi, itu bagian membuat kita terus bersemangat dalam bergerak. Jadi apapun bantuannya tetap bersyukur. Ya, itulah kata kunci teman-teman, selalu bersyukur. Kenapa? Ketika kita juga diajarin begitu dalam agama kita ketika kamu bersyukur, insya Allah akan ditambah nikmat-nikmat itu. Hari ini dengan segala apa yang sudah teman-teman lakukan, alhamdulillah semuanya terus bergerak. Sekali lagi, apapun itu kita tetap bersyukur. Nah, tapi kan tadi sempat disampaikan bahwa perpustakaan gitu kan, taman bacaan, baca buku itu mungkin bagi beberapa orang gitu kan, atau beberapa generasi itu tuh ngerasa kayak membosankan. Terus kalau dari TBM sendiri gimana nih merubah persepsi masyarakat bahwa baca buku itu tuh menyenangkan loh, pergi ke perpustakaan tuh menyenangkan. Itu gimana tuh? Karena sekarang habitnya masyarakat adalah kayaknya nih kalau dari pandangan saya pergi ngopi bareng-bareng temen, terus main gadget aja gitu. Kayaknya pergi ke tempat santai terus baca buku tuh belum jadi habit kita. Nah itu gimana tuh? Belum menjadi kebiasaan langsung ya bapaknya belum jadi kebiasaan gitu. Nah itu tadi tugas kita merubah pola pikir tadi, menjadikan membaca, menjadikan menulis sebagai suatu kebiasaan, karena manfaatnya luar biasa. Nah kami hari ini teman-teman penggiat TBM, pengelola TBM yang melakukan terobosan-terobosan, kita tidak hanya di rumah saja,
Kita juga hadir di tempat-tempat keramaian, fasilitas-fasilitas publik yang hari dibuka. Hadir di situ, teman-teman membuka lapak, ya, buka lapak baca, hadir di tengah-tengah keramaian masyarakat. Itulah kita mencari mensiasati tadi merubah kebiasaan tadi. Sudah itu juga ini juga ada salah satu TBM di Kota Batam yang juga hari ini sudah bertransformasi. Dia TBM tapi ada kafenya. Oh, serius? TBM Inovasinya ada keren ya? kafenya. Ini kan bagian dari solusi-solusi bagaimana merubah kebiasaan tadi. Bahwasan membaca itu bukan membosankan. Membaca itu di mana saja bisa. Gitu loh. Nah, makanya tadi kan di awal disampaikan forum ini kan beradaptasi dengan perubahan situasinya. Ya, itu tugas-tugas kita. Nah, di situ tempat ada kafenya, ada tempat membacanya. Nah, sehingga kembali mendekatkan buku kepada masyarakat. Nah, seorang masyarakat bisa dikatakan melek literasi ketika dia Ketika dia memahami suatu hal apa nih, Pak? Pertama, dia berpikir kritis. Itu kata kuncinya. Oh, kata kuncinya ketika masyarakat memahami literasi, dia berpikiran kritis. Contoh hari ini sederhana saja. Ya, dengan begitu maraknya media sosial, dengan berbagai jenisnya, kalau dia tidak kritis, tidak bisa mengolah informasi secara efektif, dia akan menjadi, mohon maaf, jangan-jangan dia juga menjadi orang yang tidak paham tentang misalnya berita. Apakah berita itu benar atau tidak. Ini kan juga harus dipahami. Ini ada hubungan sebentar lagi. Contoh, kita 27 November mau pelaksanaan pilkada serentak. Kalau tidak melek literasi, tidak paham, jangan-jangan mereka akan memilih nanti tidak tahu apa itu yang harus mereka tentukan pilihannya. Jadi literasi itu orang yang paham, masyarakat yang ngerti, dia akan berpikir kritis. Itulah tujuan sebenarnya literasi juga. Kenapa dia sering membaca, dia paham dengan data, dia mengerti informasi yang benar, sehingga kita akan menjadi individu-individu yang sejahtera nantinya. Oh, jadi salah satu seorang bisa dikatakan adalah individu yang membaca literasi ya, itu adalah seseorang yang kritis. Ya. Itu menjadi kata kunci Kata dari. kuncinya. Wow. Ya. Tapi hari ini dengan kehadiran media sosial itu menjadikan anak muda lebih kritis, lebih banyak membaca, atau justru sebenarnya dengan kehadiran media ini makin menjauhkan orang-orang dengan buku. Tapi sebenarnya kalau misalnya bacanya lewat handphone gimana nih, Marken? Termasuk tidak menjauhkan. Malah hari ini kan makanya bagaimana kita mendekatkan buku dengan masyarakat. E-book misalnya. Oke. Ya sekarang kan semua fasilitas itu disiapkan. Maka tadi kita beradaptasi dengan perubahan tadi. Ya, membaca itu kan tadi kan bagaimana hari ini saya mohon maaf tadi kan tingkat kedatangan ke perpustakaan rendah. Iya. Ada e-book bisa. Kan? Bisa dibaca. Ada bahan bacaan digital gitu loh. Nah, tapi sebenarnya yang harus dipahami adalah bukan membacanya. Jadi apa? Ini yang harus kita pahami bersama. Bagaimana kita memahami, menerapkan, dan mengimplementasikan dengan benar apa yang kita baca. Di situ sebenarnya kata kuncinya. Dalam ya maknanya ya. Dan disitulah selama ini yang terjadi kelemahan. Kenapa tingkat literasi rendah? Kita tidak memahami apa yang kita baca. Tapi bukan berarti masyarakat Kepri nggak banyak baca. Bukan, tapi memahami apa yang kita baca. Ya. Mengartikan, mengimplementasikan, akhirnya mengimplementasikan apa bahan bacaan yang kita baca. Nah, kalau begitu, kalau menurut dari Pak Harken sendiri, seperti apa strategi nih yang bisa diterapkan, khususnya artinya ini kan harus ditanamkan sejak dini ya, ke anak-anak SD, TK, pendidikan dasar, memahami bahwa tidak hanya sekedar membaca, tapi juga harus turut diimplementasikan apa yang kita baca gitu. Nah, kembali dulu yang kita harus memahami bersama. Membaca itu kan tadi yang seperti saya sampaikan, bukan yang tersurat saja, tapi yang tersirat juga. Nah, hari ini di mana memulainya? Sederhananya memulai dari lingkungan keluarga, yang terkecil dulu. Kita harus juga membiasakan anak-anak kita membaca.
kita juga harus memberikan contoh kepada anak-anak kita begitu pentingnya membaca. Nah, kita juga bukan hanya membaca, tapi bagaimana menerapkan bacaan itu bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita, bagi generasi-generasi selanjutnya. Jadi dari mana memulainya? Iya, dari Menurut mana saya memulainya memulai dan dari itulah mana dari menjadikan nah, kebiasaan. memulainya itu dari lingkungan keluarga yang terkecil dulu. Oke. Bagaimana kita mau mengajak orang lain, sedangkan kita saja belum bisa mengajak lingkungan kecil kita, keluarga kita. Nah, ini yang harus dibiasakan sekali lagi, bahwasannya memulai itu dari lingkungan keluarga. Ya sederhana saja mungkin ya. Ya orang tua menyiapkan waktu dengan kesibukannya. Hari ini kalau kita bandingkan dengan zaman-zaman dulu, orang tua mengantar anaknya tidur dengan mendongeng. Pernah merasakan didongengkan oleh orang tuanya? Iya. Dibacain buku kancil ya? Ya, itu bagian dari literasi. Itulah literasi. Jadi anak-anak itu sudah memulainya dia. Oh gini. Ini ceritanya, seperti ini endingnya. Ini harus perbuatan baiknya, ini yang perbuatan jelek, ini harus ditiru, ini tidak. Jadi bukan hanya sekedar membacakan, tapi juga memberi pemahaman kepada anak-anak kita. Jadi Mbak Yoli dari mana? Dari keluarga. Nah, makanya ketika setiap individu, bicara lagi, setiap individu tadi itu punya kecakapan literasi, dia akan sejahtera. Nah, bicara sejahtera hari ini jangan dilihat dari sisi ekonominya. Kadang-kadang kita kan terlampau sempit mau melihatnya. Sejahtera itu dilihat dalam arti yang luas. Contohnya? Ya, kalau dia kritis, dia melek literasi, dia kan akan terhindar dari bahaya-bahaya yang nanti bisa merugikan dirinya sendiri. Benar, menjadi insan yang lebih cerdas ya dengan membaca. Karena memang membaca itu adalah salah satu pintu untuk membuka Ya, dunia. Benar ya Pak Harken ya? Dan satu lagi. Apa itu? Literasi itu adalah membentuk pribadi seseorang. Untuk pribadi seseorang. Jadi begitu pentingnya literasi bagi kehidupan. Kenapa hari ini literasi masih asing kedengarannya? Wah. Nah, kalau gitu Pak Harken, aku jadi penasaran nih, jadi penasaran. Dalam hidup, dalam hidup sebulan biasanya Pak Harken bisa baca berapa banyak buku? Kita hari ini jujur aja, kalau pribadi saya itu satu buku ya. Itu ya karena memang hari ini jujur saya baru pindah ke Tanjung Pinang ini ya? Yang dari Natuna. Dulu saya merintis sebagai pegiat literasinya. Iya, pantas di Natuna lebih banyak. Ya. Karena Pak Harken dulu di Natuna. Nah, saya merintisnya dari Natuna dulu ya. Dari Natuna di 2006 saya merintis kegiatan literasi ini di Natuna. Nah, dan saya membiasakan menghadirkan buku itu. Ya, saya kebetulan dulu aktif di pemerintahan. Setiap pulang dari kunjungan kunjungan lah begitu, saya tetap membawa minimal tuh 2 buku, membeli 2 buku. Minimal 2 buku. Wow. Untuk menjadi koleksi. Menjadi koleksi. Jadi saya di rumah dulu ada perpustakaan. Serius? Perpustakaan keluarga Anda. Oh, perpustakaan keluarga. Dan makanya tadi saya bilang membiasakan itu ya dari siapa? Ya dari keluarga. Nah, itulah bentuk memberikan edukasi kepada anak. Dan itu sudah terbiasa. Anak saya itu tadi, ya sudah terbiasa juga. Nah, di momen bulan bahasa ini Pak, program apa sih yang disiapkan oleh TBM untuk meningkatkan dan juga mendorong partisipasi masyarakat Kepri ini Pak untuk membaca gitu? Ya, teman-teman hari ini ya sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan kawan-kawan pengelola TBM melakukan ada kemarin kegiatan mendongeng, ada kegiatan pelatihan berbalas pantun, sudah itu kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas komunitas pegiat literasi, itu bagian-bagian dari bagaimana kita tadi terus bergerak dan menggerakkan literasi di tengah masyarakat. Tapi setiap mengadakan kayak program-program gitu, gimana sih Pak sambutan dari masyarakat sendiri? Apakah yang excited? Apakah yang wah
Saya menjadi salah satu contoh masyarakat nih. Apakah Biasa saja. masyarakat tertarik gitu, minatnya tinggi atau partisipasinya yang biasa-biasa aja gitu, Pak? Masyarakat itu antusias. Antusias? Oke. Ya, makanya tadi sebenarnya kalau saya menilai, Heeh. ya mereka itu ingin, ya. Cuma hari ini maka kita siapkan panggungnya. Oh, panggungnya berarti yang Ya. kurang ya? Nah, hari ini kami TBM menyiapkan panggung itu. Oke. Hari ini kalau nggak ada punya panggung, di mana kita mau tampil? Ya kan? Heeh. Jadi makanya tadi saya bilang, kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja. Kita tidak seperti itu. Itu bukan orang pegiat literasi, tapi kita hadir, memberikan dan ikut berperan aktif mengisi ruang-ruang yang kosong tadi. Jadi memang forum TBM ini hadir Coba di kita tengah-tengah menghadirkan masyarakat itu ya, ruang-ruang kosong, ya, memberikan edukasi gitu. Jadi langkah-langkah itu yang tadi yang sudah dilakukan teman-teman. Nah, yang juga tadi bagaimana respon masyarakat luar biasa, Antusias ya, Pak ya? antusias sekali. Nah, kita bisa menilai berarti mereka perlu panggung, Perlu tempat perlu ya, Pak? tempat untuk mengekspresikan tadi gitulah. Nah, kita cobalah dengan keterbatasan yang dimiliki karena ini kegiatan sosial, juga dengan kesibukan yang kesibukan teman-teman lain yang ada kewajiban yang mereka lakukan sebagai tanggung jawab yang lain juga, tapi tetap berbagi waktu bagaimana jangan sampai tempat-tempat yang kosong ini malah sunyi. Nah, TBM salah satunya kalau di Tanjung Pinang sendiri bisa kita temuin di mana nih, Pak? Ada 21 ya TBM di sini 21 ya. tersebar di seluruh Tanjung Pinang ya. Nah, di Tanjung Pinang sendiri ya tadi saya sampaikan 21 TBM. Saya ada TBM Raja Ali Haji. Ini ya saya sebutkan lah, ada TBM Pres, ada TBM Apkori, Dian Aksara, ya, berbagai macam lah, 21 semuanya gitu Itu ya. bebas masyarakat boleh Silakan. datang, pinjem buku boleh juga? Boleh. Oke. Ya, silahkan. Jadi seperti perpustakaan Ya, juga ya? pasti. Cuma itu tadi kita sampaikan. Jadi perpustakaan dengan TBM itu kan dua hal yang berbeda. Ya, karena perpustakaan kan itu tadi Milik milik pemerintah ya kan. Kalau Ini TBM sendiri milik dari partisipasi bagi masyarakat. mandiri sifatnya, rumah mereka atau ruangan tamu mereka jadikan tempat membaca, tempat edukasi kepada masyarakat. Tapi TBM sendiri ada nggak sih Pak kayak capaian yang ingin dicapai kayak di tahun 2023 lalu kita ada di posisi 24, terus di tahun 2024 mau di posisi keberapa gitu-gitu, ada target capaian nggak Pak? Ya, kita mendukung lah sebagai mitra pemerintah ya. Kita bermitra dengan pemerintah. Kita mendukung lah bagaimana pencapaian. Karena ini kan tugas bersama nih. Kami kan dari sisi bagaimana sebagai peran masyarakat. Yang punya regulasi kan pemerintah, yang punya aturan kan pemerintah. Ya, tapi kan sekali lagi ini peran serta. Nah, kami siap bermitra dan hari ini sudah kita wujudkan bermitra dengan pemerintah. Kita hari ini juga mendorong nih, sebenarnya ada juga yang komponen penting yang harus kita sampaikan dan itu sudah terwujudkan. Dan kita sudah tersampaikan bagaimana sampai hari ini kita belum ada perda literasi loh. Apa? Perda literasi kita belum ada. Peraturan daerah literasi. Tapi itu udah pernah dibicarain sama pemimpin daerah kita Nah, hari ini kita tuh. sudah sampaikan bagaimana kita dorong karena ini nanti akan berdampak kepada nilai dampaknya itu pada pemerintah. Seperti ini. Hari ini ada kebijakan dibuat oleh Perpustakaan Nasional. Suatu daerah itu apabila perpustakaannya terakreditasi A, itu ada bantuan dak non fisik terhadap pemerintah daerahnya. Nah, ini sudah kita diskusikan, sudah. Nah, kemarin kita juga alhamdulillah ketika ada rapat koordinasi penentuan kebijakan literasi di Provinsi Kepri, kita diundang, kita sudah memberi masukan kepada pemerintah. Inilah tugas kita sebagai mitra. Jadi kita mengisi ruang-ruang yang kosong tadi itu. Mendorong ya Pak untuk peningkatan Nama juga literasi. mitra ya. Mitra Iya. itu bukan saling menyalahkan, tapi saling membantu Bekerja sama. Ini yang harus digarisbawahi, bahwasannya sebagai mitra kita siap lah untuk bersama dengan pemerintah. Nah Pak, ini Dan untuk itu sudah dilakukan ya. untuk remaja generasi-generasi seusia saya nih yang sering menggunakan bahasa-bahasa yang kurang bahasa Indonesia banget nih. Terus boleh dong Pak dikasih
disampaikan mungkin hal-hal yang sekiranya bisa menyadarkan mereka bahwa membaca, terus meningkatkan literasi itu tuh sangat penting untuk masa depan. Sekali lagi, saya berprinsip kemajuan teknologi itu memang harus diikuti. Kita tidak boleh tidak mengikuti kemajuan teknologi, tapi juga harus paham jati diri kita sebagai orang Indonesia itu apa. Jangan sampai kita terlena dengan kemajuan teknologi, kita lupa dengan budaya kita lupa dengan bahasa kita. Yang hari ini ya generasi-generasi muda lebih paham FOMO, FUV, bahasa-bahasa gaul di media sosial. Tapi yang harus diingat, silakan kita memahami itu sebagai dari perubahan tadi, tapi jangan lupa kita harus memahami bahwasanya kita punya bahasa ya, punya jati diri bangsa yang harus kita lestarikan juga, yang harus kita pegang teguh bersama. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, kita harus membaca, melihat, mempelajari sejarah, sehingga akan timbul rasa memiliki, rasa bangga terhadap bangsanya sendiri gitu. Oke, nah kalau misalnya teman-teman sendiri tiba-tiba ada yang tergerak hatinya pengen menjadi salah satu penggiat literasi, gimana nih caranya? Kita menyambut baik dan kita berharap teman-teman semuanya menjadi pegiat-pegiat literasi dengan kemampuannya masing-masing. Nah, hari ini kan secara pribadi saja lah, ya bagaimana mengasah kemampuan, tidak ikut-ikutan dalam hal yang negatif aja. Dari perkembangan zaman itu sudah bagian dari ikut membudayakan literasi sebenarnya. Itu sudah masuk jadi penggiat literasi ya? Ya. Hari ini jangan sampai kita generasi yang hari ini diharapkan Indonesia itu kan sekarang ini kan ada bonus demografi. Ya, kita berharap generasi muda, berharap orang-orang yang produktif itu kan bonus demografi itu orang-orang produktif gitu kan, bisa meningkatkan kecakapan hidupnya. Bagaimana meningkatkan kecakapan hidup itu tadi mereka harus paham tentang literasi. Harus paham tentang literasi itu adalah kunci. Dan di bulan bahasa ke yang 19 tahun di tahun 2024 ini, apa nih harapan dari Pak Harken dan juga penggiat literasi di seluruh Kepulauan Riau untuk literasi di Kepri khususnya? Kita berharap masyarakat bangga mempunyai bahasa Indonesia, karena itu bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Kita harus bangga kita punya budaya yang begitu keanekaragamannya yang menjadi devisa bagi negara juga. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar yang menjunjung nilai persatuan dalam bungkusan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus bangga itu. Kita yang harus bangga terhadap bangsa kita sendiri. Jadi memang kita tuh harus bangga ya Pak dengan bahasa dan juga budaya yang kita miliki. Nah, dalam waktu dekat dalam merayakan bulan bahasa ini mungkin ada event yang digelar oleh Forum TBM sendiri? Ya, kita hari ini dalam tahap perencanaan kita ada kegiatan memang ya selain diskusi publik ya, karena di mana? Nanti kita insya Allah ini lagi dalam tahap perencanaan diskusi kita publik kasih tahu ya, kita kasih tahu. Kita lagi menyatukan waktu nih dengan narasumber ya, dengan nanti tema kita angkat ya, bahasa Melayu Kepri hari ini dan esok gitu ya. Wow. Nah, ini itu diskusi publik yang akan kita buat. Sudah itu rencana juga kita akan ada kegiatan musikal Gurindam 12. Musikal Gurindam 12 bahasa Melayu hari ini dan esok. Dalam ya Pak maknanya ya. Nah, spill sedikit dong dengan tema itu, kita jadi penasaran nih. Itu gimana tuh maksudnya tuh dari temanya tuh? Ya, itu tadi. Jangan sampai bahasa ibu, bahasa daerah ini hilang atau punah di perkembangan zaman ini ya. Perkembangan zaman. Nah, kita berharap tetap bisa dilestarikan, karena itu adalah bagian tidak terpisahkan dari bagian tidak terpisahkan sebagai keanekaragaman budaya negeri kita ini.
Di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Wah, Riau. dalam ya Pak Harkan ya. Ya dan makasih banyak Pak Harkan tadi udah menjelaskan terkait literasi dan juga tadi cara-cara gimana sih meningkatkan literasi di dalam masyarakat itu ternyata dimulai dari keluarga ya Pak Harkan ya. Kata kuncinya. Nah, dan juga masyarakat tadi juga udah dijelaskan sama Pak Harkan bahwa banyak membaca ya. Ya. Banyak membaca itu bisa menjadikan kita kritis dan lebih cerdas. Jadi jangan lupa baca buku dan bisa datang ke 21 TBM yang ada di Tanjung Pinang ya Pak ya. Dan juga untuk masyarakat Kepri lainnya kita punya 100 lebih ya Pak TBM. 100 lebih di seluruh Kepri. Wow, oke terima kasih banyak Pak Harkan. Semoga sukses juga kedepannya bersama TBM. Sukses juga untuk acara dialognya ya Pak ya. Insya Allah, mohon doanya semoga ini bisa terrealisasi dengan baik. Harus berkabar loh ke kita. Insya Allah. Jangan lupa ngundang karena kita mau hadir. Siap. Terima kasih banyak Pak Harkan. Sukses selalu. Terima kasih juga Forum TBM sudah diberi kesempatan hadir di media ulasan TV. Ini suatu kehormatan bagi kami. Ini bagian kita juga sama-sama berikhtiar membudayakan gerakan literasi di tengah masyarakat. Boleh saya tutup dengan pantun? Boleh dong, pantun dong. Pantunnya saya mau request 2 ya. Satu aja lah. Oh, 1 aja. Nanti kalau 2 nanti jadi 3 dia. Ya. Ini ya bagian dari bagaimana tadi kemitraan ini juga ulasan TV kan juga sudah Menjadi mitra ya, mendukung membudayakan ya kita. gerakan literasi di tengah masyarakat. Ya, anak raja pergi mengaji di waktu pagi. Terima kasih kepada ulasan TV turut serta membudayakan gerakan literasi. Wih, literasi ya Pak. Terima kasih banyak Pak Harkan. Sama-sama.